Sudah tahu belum sejarah penggunaan keranda jenazah? Jadi begini awal mulanya. Keranda jenazah bisa dibilang menjadi kendaraan terakhir di dunia. Ketika orang meninggal akan kita antarkan ke pemakaman. Pasti menggunakan keranda jenazah sebagai media untuk mengangkatnya. Bagi orang Islam pasti akan menggunakan keranda tersebut. Namun, tidak jarang agama lain juga menggunakan keranda untuk membawa jenazah. Lantas, bagaimana sih sejarah awal mulanya penggunaan keranda ini? Ini dia. Keranda merupakan media atau alat transportasi untuk mengantarkan jenazah dari rumah menuju ke pemakaman. Di Indonesia, penggunaan keranda jenazah sangat biasa, sehingga setiap tempat pemakaman umum menyediakan untuk kita gunakan ketika ada orang yang meninggal dunia. Awal mula penggunaan keranda ini muncul pada zaman Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, tiba-tiba menangis ketika melihat segerombolan laki-laki sedang lewat, mengantarkan jenazah seseorang wanita menuju ke tempat pemakaman. Sayyidina Asma binti Khumaisi sedang menemani, bertanya kepada Sayyidina Fatimah, kenapa beliau menangis melihat segerombolan laki-laki mengantarkan jenazah tersebut. Sayyidina Fatimah Az-Zahra menjawab, bahwasannya ketika meninggal dan dibungkus kain kafan, ketika segerombolan orang itu lewat mengantarkan jenazah tersebut menuju ke tempat pemakaman, beliau merasa malu karena orang-orang akan melihat lekuk tubuhnya. Kemudian Sayyidina Asma binti Khumaisi menjawab bahwa di negeri Habasyah beliau melihat jenazah diletakkan pada tempat yang bernama keranda pada saat mengantarkannya menuju ke tempat pemakaman. Keranda itu bisa jadi penutup dari pandangan segerombolan orang yang akan mengantarkan jenazah menuju ke pemakamannya. Mendengarkan jawaban tersebut, Asma binti Khumaisi, beliau tersenyum dan mewasiatkan jika beliau wafat, maka letakkanlah jenazahnya di atas keranda agar orang yang mengantarkannya menuju tempat pemakaman tidak dapat melihat lekuk tubuh beliau ya. Semenjak itu, seluruh umat Islam menggunakan keranda jenazah sebagai transportasi menuju tempat pemakaman. Jadi, itulah sejarah penggunaan keranda jenazah berawal pada zaman Nabi Muhammad SAW saat putri Rasulullah Sayyidina Fatimah mewasiatkan kepada Asma binti Khumaisi dalam wasiatnya, jika beliau wafat, maka antarkan aku ke pemakaman menggunakan keranda. Karena beliau tentu saja merasa malu apabila orang-orang melihat lekuk tubuh dari Fatimah ya. Sehingga mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya dan menjadi penutup agar tubuhnya tidak kelihatan. Sebagaimana yang kita tahu, letak ketika kita diusung ke kain kafan, itu diikat dan akan kelihatan lekuk tubuh. Luar biasanya sang penghulu dari bidadari-bidadari dunia ini. Bahkan ketika matinya saja, beliau masih merasa malu. Bagaimana dengan kehidupan beliau sehari-hari ya. Jadi pakaian beliau itu dari atas ke bawah tertutup. Bahkan matanya tidak kelihatan. Suatu waktu untuk menjaga pandangan, beliau merasa malu. Dan beliau tidak keluar. Jadi dia tidak keluar rumah tanpa seizin dari suaminya, yaitu Ali. Nah, banyak kisah percintaan yang telah kita lewati atau lihat di media sosial. Banyak perempuan yang mengatakan, wah laki-laki jarang seperti ini. Yang jadi pertanyaan, laki-laki semuanya bisa seperti itu. Cuman perempuannya harus bisa meniru sebuah akhlak dari wanita yang dilihatnya. Ada yang laki-laki baru pulang, langsung dicecar pertanyaan. Beda. Ketika ditanyakan, sudah pulang, suamiku sudah pulang, mau makan apa? Lantas, jika tidak seperti itu, maka jangan menuntut hal-hal romantis dari suami. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.